Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Pada kesempatan yang berahmat ini, di hari ulang tahun ke-10 SMAK Negeri Ende, saya atas nama komunitas SMAK Negeri Ende mengucap syukur berlimpah kepada Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan, Bunda Perawan Maria dan Santo Thomas Morus yang telah menjaga, melindungi, dan menyertai seluruh perjalanan lembaga SMAK Santo Thomas Morus Ende hingga menjadi SMAK Negeri Ende saat ini. Pada momen yang penuh berkat ini juga, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Dirjen Dimas Katolik Republik Indonesia, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Keuskupan Agung Ende, Polri, TNI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang telah memberikan atensi, dedikasi, dan pengorbanan untuk kemajuan SMAK Negeri Ende. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara SMAK Santo Thomas Morus Ende yang telah menginisiasi berdirinya SMAK hingga SMAK ini dinegrikan. Sungguh merupakan berkat bagi saya karena telah menjadi salah satu komponen dalam perkembangan sekolah ini. 10 tahun yang lalu, kelompok penginisiatif yakni para awam Katolik yang mengabdi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam berbagai kesempatan pembicaraan non-formal terpanggil mempersiapkan, mengkaderkan tenaga awam yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kekatolikan yang memadai sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum atau terjun ke dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, penginisiatif berhasrat mendirikan dan menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan formal keagamaan Katolik setara sekolah menengah atas yang dinamakan Sekolah Menengah Agama Katolik dengan Santo Thomas Morus sebagai role model dan pelindungnya, yang kemudian pada tanggal 22 November 2018 dinegrikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 689 tahun 2018 tentang penegrian 3 sekolah menengah agama Katolik, yakni SMAK Negeri Ende di Provinsi NTT, SMAK Negeri Samosir Provinsi Sumatera Utara, dan SMAK Negeri Kerom Provinsi Papua. 10 tahun yang lalu, sekolah ini dimulai dengan membuka kelas perdana bertempat di SDK Ende 8 dan kegiatan administrasi berpusat di gedung monitoring kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semua fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses penyelenggaraan pendidikan merupakan fasilitas pinjaman. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, SMAK Negeri Ende telah ikut berperan menunjang program pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang layak bagi masyarakat. Perjalanan yang tidak mudah karena banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi, namun atas kerjasama pengurus komite dan seluruh jajaran sekolah, semuanya dapat kita lalui dengan mudah. Mutu pendidikan selalu menjadi prioritas utama, namun menjadi harapan kita semua bahwa biaya pendidikan harus tetap terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Berbagai subsidi dari pemerintah bagi peserta didik yang membutuhkan telah diberikan. Pencapaian 10 tahun ini tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah terdahulu
almarhum Arnoldus Mbango SAG, berserta seluruh para tenaga pendidik dan kependidikan terdahulu dan sampai saat ini masih membaktikan dirinya di SMAK Negeri Ende. Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende atau yang sering disebut SMAK Negeri Ende pada awal berdirinya bernama SMAK Santo Thomas More Ende. SMAK Santo Thomas More Ende diprakarsai berdirinya pada tanggal 14 Januari 2012 oleh para awam Katolik yang mengabdi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Proses pendirian SMAK ini didukung sepenuhnya oleh otoritas Gereja Keuskupan Agung Ende melalui rekomendasi Yang Mulia Uskup Agung Ende nomor 031/KUS/2012 tanggal 20 Maret 2012. Kehadiran SMAK Santo Thomas More Ende merupakan suatu tuntutan yang tak terelakkan demi menjawab visi gereja di Keuskupan Agung Ende, yakni Gereja Keuskupan Agung Ende sebagai persekutuan komunitas-komunitas basis yang injili, solider, dan misioner, di mana salah satu fokusnya adalah keterlibatan penuh awam Katolik dalam tata dunia dengan membawa nilai dan tradisi Gereja Katolik. Dalam perspektif inilah, kelompok penginisiatif yang mengabdi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, yakni Yosef Nganggo SAG, Yohanes Baptista Seja Esvil, Dr. Andus Nikolaus Nuka, Dr. Andus Franciscus Naga, Aloysius Hari SAG, Yosef Jemali SE, Flavianus Lepa Esvil, Nikolaus Namapayon SAG, Siprianus Pangga SAG, dan Yohanes Don Bosco Lori ST merasa terpanggil untuk mempersiapkan tenaga awam yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kekatolikan sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum atau terjun ke dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, penginisiatif berkeinginan mendirikan dan menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan formal keagamaan Katolik setara sekolah menengah atas yang dinamakan Sekolah Menengah Agama Katolik atau SMAK dengan Santo Thomas More sebagai role model dan pelindungnya. SMAK Santo Thomas More Ende diresmikan pada tanggal 1 Agustus 2012 dan bernaung di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio atau Yasukel. Pada awal masa kepemimpinan Arnoldus Mbango SAG, proses belajar mengajar SMAK Santo Thomas More Ende berpusat di gedung SDK Ende 8 milik Yasukel di Jalan Garuda pada jam 13.00 hingga 18.00 WITA, dan administrasi perkantoran berlangsung di gedung monitoring pendidikan milik kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende di Jalan Katedral. SMAK Santo Thomas More Ende mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan peserta didik yang terdaftar pada tahun pelajaran 2012-2013 berjumlah 127 orang dan setelah diseleksi berjumlah 85 orang yang terdiri atas 42 laki-laki dan 43 perempuan. Berbagai macam prestasi peserta didik di bawah kepemimpinan Arnoldus Mbango SAG diantaranya: 1. Angkatan 1 tahun pelajaran 2014-2015 peringkat ketiga UN Kabupaten pada jurusan Bahasa dan IPS. 2. Angkatan 2 tahun pelajaran 2015-2016 peringkat ketiga UN Kabupaten jurusan Bahasa. Ketiga, Angkatan 3 tahun pelajaran 2016-2017 peringkat 1 UNPK Kabupaten jurusan Bahasa dan IPS. Keempat, juara 2 umum Olimpiade SMAK se-NTT 2017 di Kupang. Kelima, Angkatan 4 tahun pelajaran 2017-2018 peringkat keempat UN Kabupaten. Dan yang terakhir, juara 1 Olimpiade Bahasa Indonesia SMAK se-NTT tahun 2018 di Kupang. Dalam rangka memberdayakan SMAK Santo Thomas More Ende agar menjadi kader awam Katolik yang handal dan militan,
serta untuk menjadi SMAK yang bermutu, Dewan Pendiri telah bertekad untuk menegrikan SMAK Santo Tomas Maurus Ende. Pada tanggal 22 November 2018, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 689 Tahun 2018 tentang penegrian 3 sekolah menengah agama Katolik, yakni SMAK Negeri Ende Provinsi NTT, SMAK Negeri Samosir Provinsi Sumatera Utara, dan SMAK Negeri Kerom Provinsi Papua. Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende merupakan satu-satunya SMAK negeri di Provinsi NTT. SMAK Negeri Ende sering dijuluki seminari awam karena seluruh aktivitas pembelajaran dan suasana pendidikannya khas Katolik dan sesuai dengan tuntutan gereja. SMAK Negeri Ende mendidik dan mendampingi putra-putri Katolik agar menjadi pribadi yang berkembang secara integral dalam pengetahuan, kekudusan, kesehatan, kebajikan, dan kehidupan sosial, sehingga menjadi rasul awam sejati seturut teladan Santo Tomas Maurus. Inilah visi SMAK Negeri Ende yang harus dimiliki oleh calon rasul awam pada masa kini dan masa mendatang. SMAK Negeri Ende memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan sekolah menengah lainnya, yakni kegiatan belajar mengajar yang berpijak pada kurikulum nasional di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk mata pelajaran umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mata pelajaran khusus keagamaan. Pada masa kepemimpinan Yohanes Devita Sonduri SAG, SMAK Negeri selalu menjadi fokus perhatian dan pembicaraan masyarakat. Hal ini dikarenakan SMAK Negeri Ende telah menjelma menjadi lembaga pendidikan yang bermutu karena telah melahirkan generasi muda berprestasi. SMAK Negeri Ende selalu disejajarkan dengan lembaga pendidikan lainnya yang bermutu di Kabupaten Ende. Simpatik dan antusias masyarakat Ende terhadap lembaga SMAK Negeri Ende terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya pendaftaran peserta didik baru. Pada tahun pelajaran 2018-2019, peserta didik baru yang terdaftar berjumlah 135 orang. Pada tahun pelajaran 2019-2020, peserta didik baru yang terdaftar sejumlah 126 orang. Pada tahun pelajaran 2020-2021, peserta didik baru yang terdaftar berjumlah 131 orang. Berbagai macam prestasi yang diraih selama masa kepemimpinan Yohanes Devita Sonduri SAG diantaranya: 1. Juara 1 Olimpiade Lomba Cipta Puisi tingkat Kabupaten Ende tahun 2019. 2. Juara 1 Olimpiade Lomba Cipta Puisi tingkat Provinsi tahun 2019 di Kupang. 3. Juara 2 Olimpiade Lomba Cipta Puisi tingkat nasional tahun 2019 di Bandar Lampung. 4. Juara 2 Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ende tahun 2021. 5. Juara 3 Lomba Cipta dan Baca Puisi tingkat Kabupaten Ende tahun 2021. Dan yang terakhir, juara 3 Lomba Vokal Solo Putri tingkat Kabupaten Ende tahun 2021. Di bawah kepemimpinan Yohanes Devita Sonduri SAG, berbagai macam terobosan dalam mewujudkan visi dan misi SMAK Negeri Ende terus dilakukan, diantaranya: 1. Membangun kerjasama dengan PT Nyalanesia Masa Depan Indonesia dalam program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional atau GSMBN. Dengan mengikuti program GSMBN, peserta didik SMAK Negeri Ende telah menghasilkan 1 buah buku antologi puisi yang berjudul Berbuah Dalam Heni, karya Hildegardis Parma Ere dan kawan-kawan. Kerjasama ini akan terus berlanjut pada masa-masa mendatang guna menghasilkan karya-karya peserta didik yang lebih berkualitas dan diminati oleh masyarakat luas. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ini akan masuk dalam jajaran penulis nasional dan akan mendapat penghargaan dari PT Nyalanesia.
2. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan menjadi hal yang wajib bagi peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya seperti menulis, olahraga, olah vokal, kursus musik, dan kegiatan public speaking atau debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris dan MC. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan ini akan dibimbing langsung oleh bapak dan ibu guru yang mengabdi di SMAK Negeri ND. 3. Pembuatan karya ilmiah remaja peserta didik melalui studi lapangan sesuai minat pada mata pelajaran masing-masing. 4. Kegiatan pembinaan rohani peserta didik seperti katekese, retret, dan membawakan kor ke paroki-paroki, serta terlibat langsung dalam perayaan besar Katolik seperti Natal dan Paskah. 5. Membangun kehidupan berorganisasi peserta didik agar menjadi pribadi yang militan, cerdas, tanggap dan bertanggung jawab, serta berkarakter kuat melalui kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LKTD dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan dan pemuda seperti PMKRI. Dirgahayu SMAK Negeri Santo Thomas More ND. Fidelis Veritate Dei, setia pada kebenaran ilahi. Pembangunan SMAK Negeri ND masih terus berlanjut. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya memohon dukungan kita semua untuk memberikan fokus dan lokus kita pada SMAK Negeri ND. Semoga segala rencana pembangunan yang telah dicanangkan ke depan dapat tercapai. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dan Santo Thomas More memberikan roh hikmat kepada seluruh sivitas akademika SMAK Negeri ND untuk tetap menjaga dan memelihara spirit nilai kekatolikan. Dirgahayu SMAK Negeri ND. Fidelis Veritate Dei.